seluruh Nusantara termasuk Bali, karena Pak Wisnu Bawatarunajaya ini orang Bali, saya juga harus belajar tentang budaya Bali. Nah, ini memperkaya kita, dan justru dengan budaya yang beragam ini Oke, baik, ada yang komen nih, salut sama moderatornya nih, semangat. Ya dong, yang pastinya moderator semangat, karena teman-teman semua nih yang ada di rumah, yang sangat luar biasa, yang dari tadi menunggu kedatangan Bapak, dan Bapak akan segera bergabung bersama kita, ya teman-teman ya. Harap teman-teman harus semangat, moderatornya semangat, teman-temannya juga harus semangat nih, semangat kakak, luar biasa sekali ini. Teman-teman, aku banyak mendapatkan support dari teman-teman semua. Nah, seperti yang kita ketahui juga, ngomong-ngomong tentang budaya ini nggak akan ada habisnya, teman-teman. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak yang pastinya. Di sini aku hanya memandu saja ya, teman-teman ya. Oke, baik. Halo Bapak, apakah mendengar suara saya? mendengar sekali. Apa kabar? Bapak, apa kabar Bapak? Lama nggak ketemu sama teman-teman. Iya Pak, lama juga nih. Luar biasa sekali Bapak. Kemarin sempat saya lihat tur di berbagai daerah ya Pak ya, dan sampai saat ini masih sempat nih mengisi acara Zoom kita kali ini Bapak. Gimana Bapak? Sehat Bapak? Sehat, Mas MC Danilo. Semangat semuanya. Halo Bapak, luar biasa sekali. Bisa kita mulai? Boleh dong Pak, kita mulai. Oke. Baik. Oke Bapak, tema kita kali ini yaitu sangat menarik Pak, yaitu menyangkut tentang kebudayaan. Nah, yang pastinya ini relate nih dengan Bapak Sandi sendiri ya, yaitu sebagai Menteri. Nah, Bapak, tema kita kali ini yaitu melestarikan budaya di era globalisasi. Nah, seperti partisipan kita semua yaitu notabene-nya para milenial Bapak. Nah, mungkin para milenial sendiri itu mereka kita bilang bisa dikatakan sudah mulai malu Pak mengakui budaya Indonesia sendiri, bahkan mereka sudah terpapar nih Pak dengan arus globalisasi sendiri. Nah, mungkin Bapak ada petuah-petuah nih untuk kami khususnya para milenial Pak. Baik. Mas MC Danilo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Mbak Indah Parawansa. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati founder Indonesia Millennial Connect, Bro Iqbal Zainal Mutakin, Mas MC Danilo, seluruh peserta Education and Scholarship Forum 2.0 yang saya banggakan dalam webinar Education and Scholarship Preserving Culture in the Globalizations. Nah, ini pesertanya ada berapa nih guys? 280. Oke, sebelum saya mulai saya ingin perkenalkan ada Pak Wisnu Bawatarunajaya di sini, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, ada Direktur Pengembangan SDM Pariwisata, Ibu Florida Pardosi, Horas, dan Kepala Pusbang SDM Parekraf, Bapak Faisal. Saya ingin cek dulu nih teman-teman di kolom chat. Saya mau tanya, kalau kita bicara budaya, kata apa yang paling pertama ada di benak teman-teman semua? Coba di type. Beragam, unik, ciri khas, daerah, unik, adat istiadat, makanan, turun-temurun, seni, suku, dasar negara, kearifan lokal, Indonesia, kebiasaan, adat, keberagaman, tradisi, nenek moyang, kuliner, Nusantara. Nah, banyak sekali dari kita bahasa daerah, identitas, Deti, Syifa bilang kuliner Nusantara, dan mungkin kita punya banyak pendapat lain. Dan salah satu budaya yang ingin kita kembangkan adalah pantun. Are you ready? Pantun baru saja mendapatkan kekhususan, yaitu merupakan
intangible cultural heritage atau warisan budaya tak benda yang dimiliki Indonesia yang baru saja diakui UNESCO 1 tahun lalu, kira-kira bulan Desember. Oleh karena itu saya budayakan membaca pantun. Pergi ke pasar membeli piyama. Piyama dibeli yang warna ungu. Terus tingkatkan kolaborasi bersama. Bersama Millennial Connect, wujudkan SDM unggul, Indonesia maju. Terima kasih Trisna pada kendang dan juga Oji pada kendang dan cimpring dipegang oleh Ferdi. Mudah-mudahan penonton tidak pada bubar. Baik, setelah kita tadi ada interaktif, saya ingin pertama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini di tengah pandemi dan tantangan ekonomi, kembali lagi Millennial Connect bersama kita berkumpul dalam satu acara yang mudah-mudahan membawa berkah ini. Saya ingin apresiasi Indonesia Millennial Connect yang selalu semangat dalam menggelar acara-acara yang produktif. Dan hari ini kita bicara tentang EduShip 2.0. Tujuan strategisnya adalah mengembangkan SDM kita dengan program yang fokus di bidang pendidikan dalam platform webinar, workshop, dan competition dengan tujuan membentuk generasi muda yang unggul. Nah, pandemi COVID-19 sendiri memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya disrupsi digital. Disrupsi ini teman-teman Indonesia Millennial Connect waktu ketemu sebelum saya bertugas di Kemenparekraf menyampaikan bahwa generasi muda kita adalah generasi yang paling cepat beradaptasi dengan disrupsi. Sehingga munculnya disrupsi ini bukan hanya tantangan, tapi peluang digitalisasi yang mempengaruhi seluruh kehidupan saat ini. Dan dari peluang-peluang tersebut kita bisa mencetak pemenang. Tema acara hari ini, Preserve Culture in the Globalization. Pertanyaannya, dalam era globalisasi, apakah budaya relevan untuk dilestarikan? Nah, jawabannya ternyata dalam era globalisasi justru budaya semakin relevan untuk dilestarikan. Saya melihat bahwa generasi milenial, generasi Z yang dibesarkan dengan teknologi informasi dan disebut sebagai digital native atau dia adalah seorang yang terlahir melek digital, paparan media sosial yang masif ternyata harus kita sikapi dengan pandangan yang terbuka bahwa ada sisi negatif tapi juga banyak sisi positifnya. Dan bagaimana paparan media sosial ini tetap bisa membawa kemajuan bagi kita tapi mempertahankan budaya lokal kita atau kearifan lokal kita. Data BPS tahun 2020 menyebutkan 85,62% generasi muda Indonesia adalah pengguna internet. 1 dari 4 penduduk Indonesia atau sekitar 65 juta adalah generasi muda yang didominasi oleh milenial dan generasi Z. Ciri-cirinya apa? Media engagement-nya tinggi banget guys. Begitu masuk ruangan langsung cari wifi. Bagaimana caranya? Mereka semua tidak ingin kehilangan berita terupdate. Oleh karena itu selalu mengantongi charger telepon. Dan kalau chargernya ketinggalan mulai panik. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi gempuran budaya luar melalui akses informasi, tidak berpotensi untuk menggerus budaya dan kearifan lokal kita. Nah, kuncinya adalah konten. Bagaimana kita menghasilkan konten-konten generasi muda kita yang keren, konten-konten yang betul-betul bisa asik dan menghibur dan mendidik dan mencerahkan generasi muda kita. Era globalisasi menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Nah, bagaimana caranya digitalisasi ini bukan hanya kita jualan online, tapi juga kita mampu menciptakan konten-konten berkearifan lokal yang sangat relevan. Nah, saya melihat bahwa sisi pragmatis banyak mengambil peran untuk menggergaji budaya lokal kita. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai karena kita ingin praktis, pragmatis, kearifan lokal kita yang sudah dibangun turun-temurun, kita tidak
lestarikan, dan saya yakin justru tantangannya adalah bagaimana kita tetap mengedepankan kearifan lokal yang efisien dan efektif. Faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan adalah kurangnya generasi penerus memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri. Nah, di sini Indonesia Millennial Connect harus mengambil peran bahwa budaya lokal itu harus menjadi bagian. Contohnya hari ini saya memakai baju dari Jepara. Ini Omah Lurik Jepara yang menjadi satu keharusan kita memakai baju tradisional, baju dari daerah setiap hari Selasa. Nah, Indonesia Millennial Connect bisa memulai yang serupa dalam konteks mungkin secara digitalisasi. Nah, pemerintah ingin melestarikan budaya kita butuh mitra, dan mitranya adalah masyarakat, khususnya para generasi muda. Kemenparekraf, Bapak Rekraf juga mengambil langkah-langkah kecil. Di setiap Selasa ini kita pakai baju adat, dan kita mulai bagaimana baju adat daerah ini bisa juga kita tingkatkan ke skala internasional. Kemarin di Global Tourism Forum, saya menghadiahkan baju ini, baju adat Gorontalo, kepada presiden dari World Tourism Forum Institute, sehingga menjadi viral. Demikian juga pada Pacific Expositions 2021, hari Jumat yang lalu, baju khas Maluku saya hadiahkan kepada duta besar kita di New Zealand, Bapak Tantowi Yahya. Nah, tiny step atau incremental baby steps yang kita lakukan seperti ini mampu untuk mengangkat bagaimana kearifan lokal kita akan lebih kita lestarikan ke depan. Tahun 2045 Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Diprediksi masuk 4 atau 5 besar. Nah, kita yakin bahwa kita akan jadi tuan rumah di negeri sendiri jika kita mampu mengembangkan dan meningkatkan produk dan SDM, salah satunya di sektor pariwisata dan ekonomi digital. Sektor ini harus kita kedepankan karena menyerap dan mencetak lapangan kerja baru dan berkualitas secara luas dan besar. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan program turunannya itu Tagar Beli Kreatif Lokal terbukti menumbuh kembangkan minat dan keinginan dari para anak-anak muda untuk menggunakan produk-produk kita. Bukan hanya bangga, tapi beli produk-produk lokal kita. Sehingga ada rasa bangga terhadap produk anak bangsa, dan masyarakat juga tergerak membeli produk buatan Indonesia untuk meningkatkan UMKM yang akan menopang kewirausahaan. Ini adalah bagian daripada adaptasi kita dalam perkembangan kondisi terkini untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas diri, berkolaborasi dengan semua pihak. Di akhir sambutan ini saya mengharapkan dukungan sekaligus kontribusi real dari Indonesia Millennial Connect agar generasi milenial ke depan berperan super aktif, berpartisipasi secara berkelanjutan dalam pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kami percaya dengan kolaborasi pemerintah dan generasi muda, implementasi preserve culture in a globalizations akan mendorong kita menjadi agen perubahan. Jangan pernah menjadi kaum rebahan. Dukung visi pemerintah mewujudkan SDM unggul, Indonesia maju, Indonesia tangguh, dan Indonesia tumbuh. Saya akhiri dengan pantun penutup. Melihat senyummu, ku tak berdaya. Sangatlah anggun, bagaikan angsa. Senyum kayak angsa. Bersama generasi muda, lestarikan budaya. Sebagai identitas, jati diri bangsa. Tim Hore kita, wabillahi taufiq wal hidayah, matur suksma. Dan saya ucapkan terima kasih, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman ya pantun yang tadi Bapak sampaikan. Nah, namun sebelum itu Pak, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, kami dari Indonesia Millennial Connect juga mengadakan Bakti Milenial ke Pulau Bintan Bapak. Itu sebagai
salah satu untuk kita mewujudkan Indonesia yang pasti untuk melestarikan budaya. Dan kami informasikan kepada teman-teman juga pendaftaran pengabdian masyarakat di Pulau Bintan akan terus dibuka. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ke IG-nya kita untuk persyaratannya. Oke, baik. Setelah ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak. Mungkin hanya beberapa saja yang teman-teman yang mau bertanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, peraturannya masih sama seperti tadi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di chat Zoom-nya kita, boleh komen atau klik raise hand. Nah, nanti akan saya persilakan sendiri. Nah, di sini sudah ada penanya, yaitu Deti Permatasari. Mungkin operator bisa mengaktifkan suara dari Deti Permatasari. Silakan operator. Halo Deti Permatasari, silakan langsung pertanyaannya ajukan ke Bapak. Halo, selamat sore Pak. Apa suara saya terdengar? Oke, seperti yang saya ingin bertanya mengenai penyebab tidak diteruskannya budaya. Jadi kan Pak, sekarang ini sudah banyak terjadi pernikahan antar suku. Misal antara suku Jawa dan suku Sunda. Nah, yang dimana pasangan ini bisa jadi tinggalnya di daerah suku lain, seperti misalnya tinggal di Medan, yang mana kebanyakan yaitu bersuku Batak. Nah, yang saya pertanyakan, bagaimana jika penyebab tidak diteruskannya suatu budaya adalah karena dari diri anak itu sendiri yang bingung gitu. Dia ini sebenarnya termasuk ke suku yang mana, seperti itu Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Deti. Saya ini contoh nyata bahwa ibu saya adalah Jawa Sunda. Kakek saya orang Jawa, nenek saya orang Sunda, ibu saya Jasun, Jawa Sunda. Bapak saya keturunan Sulawesi Selatan, lahir di Gorontalo, dan bergabungnya ini menjadi Jago, Jawa Gorontalo. Tapi saya lahir di Pekanbaru. Saya lahir di Provinsi Riau dan besar di Jakarta. Jadi saya memiliki begitu banyak budaya. Nah, artinya bercampurnya budaya ini justru bukannya memperlemah, tapi justru memperkuat. Karena saya harus mengerti budaya Gorontalo, budaya Sulawesi Selatan, budaya Jawa, termasuk yang saya pakai kali ini adalah di mana kakek saya asal Demak tapi besar di Purworejo. Ibu saya juga selain kelahiran Indramayu, neneknya adalah kelahiran Majalengka. Jadi ini adalah saya harus mengerti budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Gorontalo, budaya Sulawesi Selatan, budaya Riau, dan tentunya di Jakarta kita harus mengenal budaya seluruh Nusantara termasuk Bali. Karena Pak Wisnu Bawatarunajaya ini orang Bali, saya juga harus belajar tentang budaya Bali. Nah, ini memperkaya kita, dan justru dengan budaya yang beragam ini kita dengan kemampuan teknologi kita lebih bisa mengerti dan memahami nilai-nilai luhur dari masing-masing budaya kita. Jadi hargailah budaya bangsa kita, walaupun kita tidak ada yang murni lagi orang Jawa atau tidak ada lagi yang murni orang Sunda, tidak ada lagi yang murni orang Bali mungkin, karena semuanya adalah bagian daripada keindonesiaan kita. Jadi ini yang selalu saya bilang Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini oleh bangsa kita dipilih sebagai simbol pemersatu bangsa. Dan harapannya dengan kekuatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini kita akan semakin kuat ke depannya. Baik Pak, berarti kesimpulannya seharusnya banyaknya budaya yang kita ketahui itu tidak menjadi penyebab kita bingung gitu, harus membudayakan yang mana, melestarikan Betul. budaya yang mana. Betul. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Deti. Terima kasih Mbak Deti atas pertanyaan. Mungkin kita ke penanya selanjutnya, mungkin akan saya bacakan saja Bapak ya. Ini dari Patih, pertanyaan luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya mau nanya bagaimana
cara memajukan bangsa setidaknya mendekati Jepang, walau sekarang kita tertinggal cukup jauh. Nah, prediksinya seperti apa? Pertanyaan dari Patih, Pak. Mungkin sangat luar biasa sekali pertanyaan. Silakan, Pak. Baik, Mas Patih, mungkin saya beri kesempatan Pak Wisnu juga ikut menanggapi. Silakan Pak Wisnu. Baik Mas Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, generasi muda, kalau melihat sejarah itu kan perjuangan bangsa kita mulai dari 1928, pemuda, reformasi, dan seterusnya itu kan di depan itu adalah anak-anak muda. Nah, kedepannya ini dengan beraneka ragam budaya dan pariwisata ke depan memang basisnya adalah budaya selain alam yang begitu indah yang kita miliki di seluruh provinsi di 34 ini. Nah, kita yakin ke depannya ini yang menjadi competitive advantage kita itu adalah produk pariwisata yang didasari oleh budaya. Dan seperti Mas Menteri sampaikan tadi, di tahun 40-an kita menjadi negara terbesar keempat. Nah ini saya yakin sekali dengan anak-anak muda sebagai pintu paling depan, sebagai ujung tombak dari perjuangan kita. Nah ini yang kita yakini dan semoga itu semua bisa tercapai dengan baik. Mari kita bersama-sama kami mengajak kepada anak-anak muda, para mahasiswa, ini harus kita terus tunjukkan kita punya identitas sendiri, bangsa ini memiliki beragamnya budaya. Nah ini kita harus junjung dan kita harus harus bangga kalau kita menggunakan contohnya Mas Menteri bilang tadi setiap hari Selasa kita menggunakan baju tradisional kebanggaan kita. Jadi boleh orang berkunjung ke kita, tetapi kita tidak boleh terpengaruh, berubah, mengikuti budaya orang lain. Kita harus bangga pada jati diri kita. Saya pikir itu Mas Menteri, terima kasih adik-adik sekalian, sebuah prakarsa yang bagus di dalam webinar ini. Terima kasih. Pak Wisnu pakai baju apa hari ini Pak Wisnu? Ini baju lurik Bali, Pak Mas Menteri. Ini endak Bali yang sering dipakai oleh para teman-teman di Bali kalau ada upacara, kemudian ketika berkunjung ke sebuah tetangga ada hajatan, entah itu perkawinan, entah upacara apa, biasa kita menggunakan baju endak Bali. Itu Mas. Endek Bali ini walaupun kearifan lokal, tapi Endek Bali sekarang sudah go internasional. Dengan kolaborasi dengan label Christian Dior dari Prancis dan menjadi salah satu produk yang sudah sangat membanggakan kita. Dan setiap saya di Bali juga kalau tidak salah kita hari Kamis dan hari ada perdanya itu ya Pak Wisnu ya, kita harus pakai baju Bali secara lengkap. Nasional Bali, ya betul. Nah, ini adalah salah satu caranya MC Danilo untuk kita kembangkan kecintaan kita kepada budaya lokal. Tapi tentunya ada musik, ada juga seni pertunjukan dan lain sebagainya. Jadi ini yang mudah-mudahan bisa kita kembangkan ke depan sebagai bagian daripada ekonomi kreatif, ekonomi baru yang terus akan terbarukan. Jadi budaya kita ini bukan budaya yang mati, tapi it's a living culture. Jadi kita akan terus berkembang dan budaya kita ini harus terus relevan menjadi penyemangat kita dan sekaligus yang walaupun kita menjunjung tinggi cita-cita setinggi langit, tapi kaki tetap memijak bumi, dan yang memijak bumi ini adalah kearifan lokal kita. Demikian Mas MC Danilo, saya ucapkan terima kasih. Saya pamit karena sudah ada kegiatan selanjutnya. Jika ada pesan-pesan penutup, silakan. Baik, luar biasa sekali ya teman-temannya penyampaian tadi yang disampaikan oleh Bapak. Nah mungkin dari penyampaian tadi dapat kita simpulkan sebagai seorang anak muda pastinya kita jangan pernah melupakan identitas budaya kita nih teman-teman, karena seperti yang kita ketahui teman-teman yang ada di sini berbagai background ya dari daerah, ada yang dari Aceh tadi disebutkan, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, di seluruh Indonesia. Intinya teman-teman bangga dengan daerahnya masing-masing, dan sekali lagi saya ingin ucapkan kepada teman-teman jangan lupa
untuk membuat instastory menarik, karena nanti akan ada hadiah menarik nih bagi para teman-teman yang membuat instastory menarik. Dan jangan lupa mengisi link presensi peserta. Nanti link akan diberikan masing-masing pastinya di grup. Dan yang pastinya juga aku sebagai MC pada hari ini pamit undur diri, dan juga teman-teman panitia meminta maaf jika selama penyampaian materi tadi memiliki keterbatasan. Kami mohon maaf, dan saya akhiri. Saya M. Denilo pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih, Kak. Wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak.